Shalom kepada seluruh jemaat GBP, teman Firdaus dimanapun berada. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala GBP Taman Firdaus, Bapak Dr. Andi Lukman Jonathan MTH, yang masih memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Allah pencipta langit dan bumi, kami berterima kasih untuk kasih setia penyertaan yang Bapa berikan dalam kehidupan kami, sehingga hari ini hamba diberikan kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Namun sebelum hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, hamba mohon ampun atas segala dosa dan salah hamba. Bapa tahirkan dan kuduskan hamba, sehingga kebenaran firman ini boleh sampai kepada setiap orang yang mendengarkan dan boleh menjadi berkat. Berkati setiap jemaat yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati dari awal, pertengahan sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, tanpa terasa satu bulan kita sudah lewati dan bulan depan kita sudah merayakan Natal. Hari berganti dengan hari, bulan berganti bulan, dan tak terasa kita sudah di penghujung tahun. Nah, hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar. Saya ambil dalam kitab Perjanjian Baru, dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10 saya akan membacakannya buat Bapak Ibu saudara-saudari. Dan ayat 7 begini bunyinya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa, maka aku diberi satu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tetapi hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan boleh melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini saya akan memberikan tema dalam khotbah ini, yaitu kekuatan dalam kelemahan. Setelah kita membaca kebenaran firman ini, banyak penafsiran-penafsiran yang mengatakan bahwa ada hal-hal yang kurang, yang ingin disampaikan kelemahan Paulus. Dia meminta kepada Tuhan untuk mengambil. Dan beberapa tafsiran mengatakan bahwa Paulus ini mengidap suatu penyakit yang sangat akut. Diperkirakan sakitnya yaitu asma, sehingga sangat menyiksa dirinya. Dan ketika dia meminta kepada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi untuk mengangkat sakit penyakitnya, Tuhan bilang, cukuplah dengan kelemahanmu, kasih karuniaku akan diberikan kepadamu. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita di dalam kekuatan di dalam kelemahan. Sebagai manusia biasa ini tidak mungkin, tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Paulus punya keyakinan bahwa di dalam kerapuhannya
tidak akan pernah meninggalkan pelayanannya, karena dia percaya Yesus Kristus Tuhan yang dia layani akan memberikan kekuatan, keberanian, dan kemampuan untuk melayaninya sampai tuntas. Hari ini kita sama-sama belajar bagaimana di dalam kekuatan, di dalam kelemahan, tetapi kita mendapat kekuatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, mungkin sebagai manusia biasa kita punya banyak kelemahan, kita punya banyak permasalahan, kita kadang-kadang sudah menyerah. Kita bilang, Tuhan, saya tidak mampu. Tetapi firman Tuhan berkata, tetap mengandalkan Tuhan, karena di dalam kelemahanmu kuasamu akan nyata. Paulus, bagaimana kita melihat dia memiliki suatu penyakit yang begitu menyiksanya. Ketika dia harus menyeberangi dari satu pulau ke pulau lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, dengan rasa sakit yang luar biasa. Tetapi disitulah dia mengandalkan sepenuh hatinya, sepenuh hidupnya. Dia minta kekuatan, Tuhan berikan kekuatan supaya saya bisa melewati semua perjalanan ini, sehingga dia di dalam kelemahannya kuasa Tuhan dinyatakan. Seringkali kita dalam kehidupan sehari-hari kita mengalami banyak masalah, banyak cobaan, banyak pergumulan. Sebagai manusia kita kadang-kadang sudah menyerah. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ingat, di dalam kelemahanmu lah kuasa Tuhan dinyatakan. Kalau kita baca dalam 2 Timotius 4 ayat 7 di sini dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Luar biasa. Bagaimana dia harus memelihara imannya. Paulus dan Timotius ini memelihara imannya. Walaupun dalam kehidupan dia bergumul dengan sakit penyakit. Bagaimana dalam pelayanan kita? Mungkin kita dalam pelayanan kita baru sedikit ada pergesekan, ada sedikit ketidaknyamanan. Kadang-kadang kita cepat marah, kita cepat tersinggung. Hari ini Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita belajar dari Paulus ini. Dia mengalami banyak tindakan penyiksaan, penindasan, ditolak, dibenci, disesah, dipukul, dan hampir berapa kali dibunuh. Tetapi dia percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus yang dia layani itu akan memberikan keberanian, kemampuan, dan kekuatan untuk melewati semua itu. Sehingga nanti pada akhirnya dia dalam 2 Timotius itu, dia mengakhirinya dengan iman. Hari ini Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kita punya masing-masing permasalahan. Tetap andalkan Yesus, karena dia pencipta langit dan bumi. Dia memberikan cobaan tidak akan lebih dari kemampuan kita. Oleh karena itu, kekuatan di dalam kelemahan itu sangat besar. Ketika kita disakitin, ketika kita dibenci, ketika kita diperlakukan tidak adil. Ingat Bapak, Ibu, Yesus adalah hakim yang adil. Datang, berlutut, dan berseru kepadanya. Ingat, setiap tetesan air matamu akan ditampung pada kirbatnya. Jadi Bapak, Ibu, jangan putus asa dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Mungkin ditolak, dibenci, atau dikatakan tidak mengenakan bagi hati dan kehidupan kita. Percaya, di dalam kelemahanmu ada kekuatan yang diberikan Tuhan kepada Bapak, Ibu, saudara saya untuk tetap melayani Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dalam 1 Timotius 6 ayat 12 begini berkata,
Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau dipanggil. Telah engkau ikrarkan yang benar di depan banyak saksi. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, sedikit saya flashback kehidupan saya. Ketika saya dipanggil 2014, kita mulai melayani. Tetapi sampai akhirnya banyak yang dipanggil, tetapi hanya sedikit yang terpilih. Kebetulan saya di Villa Hosana di daerah Puncak, dan itu banyak sekali ya, kita ada acara retreat atau acara gathering. Itu banyak saya melihat itu alumni anak-anak STT yang mereka hidupnya tidak sesuai dengan jalurnya. Saya merasa sedih. Saya bilang, apa panggilanmu? Ketika engkau sudah berdiri dan bersaksi, aku mau melayanimu. Sia-sia. Sia-sia Bapak Ibu. Kita bersekolah hampir 4 tahun S1. Mungkin kita lanjutkan S2. Tapi akhirnya kita hanya sebagai pelayan, bukan pelayan. Kita hanya sebagai maaf. Hidup kita belum bagus, hanya sebagai debt collector. Mari kita mereview. Sudah berapa lama perjalanan hidup kita? Ketika kita sudah dekat dengan pelayanan, jangan lagi ada sakit hati. Jangan ada lagi dendam. Jangan ada lagi benci. Tuhan sudah memakai. Ingat, kita sudah dipanggil dan kita sudah bersaksi ketika kita anak-anak Tuhan dipanggil untuk bersekolah di sekolah teologi. Tapi hari ini banyak alumni sekolah teologi yang tidak melayani Tuhan. Mereka melakukan aktivitas mereka. Mereka kembali ke asalnya. Saya mau bilang begini Bapak Ibu. Ingat, kita tidak bisa terbang bersama elang ketika kita bergaul dengan ayam. Jadi pergaulan itu menentukan langkah hidup kita. Saat ini Bapak Ibu melayani, layanilah dengan sesuai kemampuan. Jangan melihat bahwa kita sudah diperlakukan tidak baik. Tetapi hari ini engkau dipercayakan sebagai apapun dalam pelayananmu, layanilah. Karena Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi kepadamu. Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil. Di dalam kekuatan, di dalam kelemahan, kita tidak tahu. Jangan pernah meremehkan orang lain. Saya ingat ketika saya waktu masih kuliah pertama kali, saya coba untuk berbicara di depan teman-teman, untuk mempresentasikan materi. Saya begitu takut, grogi, malu, tidak bisa berkata-kata. Tetapi saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, mampukan saya. Saya ingin sekali melayanimu. Saya merendahkan hati saya. Dan hari ini, puji Tuhan, saya dipakai Tuhan luar biasa. Luar biasa. Saya bilang, saya ada suatu perubahan. Ketika dulu saya tidak bisa berbicara di depan orang, saya tidak bisa menjadi singer atau WL. Tapi hari ini saya bisa dipakai Tuhan. Karena apa? Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah memanggil saya. Dan saya berjanji dan mau melakukan itu dalam kehidupan kita. Jadi jangan melihat lagi kelemahan Bapak Ibu, kekurangan Bapak Ibu. Tuhan yang kita layani itu akan memberi kekuatan, keberanian, dan semangat untuk kita. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Galatia 3, dalam Galatia 3 ayat 3 dan 4 di sini dikatakan begini. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah kamu
semua yang telah kamu alami sebanyak itu, masakan sia-sia. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk mereview. Sia-sia jika kita sudah mengambil satu keputusan untuk melayani Tuhan. Ketika kita sudah di umur penghujung kita meninggalkan. Sia-sia Bapak Ibu. Kita sudah memulai di dalam roh. Jangan mengakhirinya di dalam daging. Bapak Ibu, ingat, pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Sudah berapa lama? Sudah berapa kali Tuhan menolong Bapak Ibu? Coba mari kita bertanya dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi. Sudah berapa kali Tuhan menolong Bapak Ibu, saudara dan saya? Sudah berapa kali ketika kita dalam masalah yang besar kita berbicara, Tuhan tolong. Tapi saat ini kita meninggalkan. Mungkin kita pernah punya nazar kepada Tuhan. Kita berjanji ketika kita dalam hal-hal yang terdesak, kita punya sakit penyakit, kita punya masalah, kita berkata, Tuhan, kita berjanji, Tuhan, seandainya Engkau menolong saya akan melayanimu. Saya akan berhenti melakukan hal-hal yang tidak benar. Hari ini saya mengajak, mari Bapak Ibu menanyakan kepada diri Bapak Ibu, apa yang sudah Bapak Ibu janji kepada Tuhan untuk dipenuhi. Nazar yang pernah keluar dari mulut Bapak Ibu, jangan sampai ketika kita sudah dipanggil nazar itu belum tepat. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan, kekuatan di dalam kelemahan tidak akan mustahil. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama, kita baca dalam Keluaran 14, saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tidak membawa apa-apa Bapak Ibu. Mereka berjalan di depan pantai Hiharot. Mereka dihadapkan, mereka melihat sebelah kanan gurun pasir, di sebelah kiri gurun pasir, dan di depan ada laut Teberau. Sedangkan di belakang ada pasukan Firaun yang mengejar mereka. Mereka begitu ketakutan, mereka dijepit dari kanan, kiri, depan, dan belakang. Tapi disinilah saya mau mengatakan kuasa Tuhan nyata dalam hidup Bapak Ibu, saudara-saudari. Mungkin kita punya permasalahan, mungkin sakit penyakit yang begitu menggerogoti Bapak Ibu saat ini. Ingat, pertolongan Tuhan itu akan tepat pada waktunya. Makanya kita dalam Keluaran 14 ayat 13 dan 14 dikatakan begini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut berdiri, tetap dan lihatlah ke depan, dan lihatlah ke atas. Di atas Tuhan yang akan memberikan kepadanya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat pada hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Haleluya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan pernah takut. Di saat-saat, mungkin saat ini Bapak Ibu punya permasalahan atau punya pergumulan yang luar biasa, berdirilah teguh dan tetap mengandalkan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu akan datang tepat pada waktunya. Bayangkan Bapak Ibu, sebagai manusia dikepung dari kanan, dari kiri, dari depan ada laut Teberau, tetapi di belakang juga ada pasukan Firaun. Tapi Musa bilang, jangan takut, berdirilah teguh dan lihatlah orang Mesir yang kamu lihat, mereka tidak akan mengejar dan tidak akan dilihat lagi. Dan mujizat terjadi. Di dalam kelemahan ada kekuatan. Dan Musa membelah laut Teberau itu, dan mereka berjalan
di tengah-tengah dua sisi laut. Dan ketika mereka sudah sampai ke ujungnya, pasukan Firaun dihempaskan, dimakan oleh air. Jadi hari ini pertolongan Tuhan akan datang. Sakit penyakit akan dihancurkan, segala permasalahan akan dibuang. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Ingat, ketika saya dan Bapak Ibu mungkin diperlakukan tidak adil, dibenci, Allah pencipta langit dan bumi, Dialah hakim atas hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Karena itu tetap mengandalkan. Jangan lihat kelemahan. Oh, saya cuma hanya bisa begini, saya tidak mampu begini. Tetap kita punya Tuhan. Dia yang punya otoritas atas hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Karena itu tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena hidup ini seperti bertanding, seperti pertandingan. Dalam 1 Korintus 9 ayat 26 dan 27 di sini dikatakan begini. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi, kita harus melatih diri kita. Kita harus melatih kesabaran kita. Kita harus melatih iman kita. Kita harus melatih cara berpikir kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini saya mau berkata, mari kita fokus untuk melayani Tuhan. Kita fokus untuk melakukan hal-hal yang baik. Berkata dengan hal-hal yang memberi dampak yang positif. Memberikan motivasi-motivasi kepada orang. Mungkin dengan kata-kata kita tanpa sengaja kita telah menyakiti hati banyak orang. Tapi hari ini saya mau bilang kepada Bapak Ibu, saudara dan saya, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Kita belajar untuk fokus. Kita memukul seperti seorang petinju. Dia hanya memukul satu kali tetapi telak. Jadi mari kita pergunakan kemampuan yang diberikan Tuhan kepada Bapak Ibu, saudara dan saya, untuk diberikan pada waktu yang tepat dan di saat yang tepat, sehingga menjadi tepat sasaran. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari, jangan pernah takut. Jangan bilang, aduh Tuhan, aduh sahabat, atau aduh Bapak, aduh Ibu, saya tidak punya apa-apa, saya sakit terus. Ingat Bapak Ibu, kekuatan di dalam kelemahan itu luar biasa. Tokoh-tokoh Alkitab kita lihat, mereka tidak punya apa-apa. Mereka datang dengan latar belakang yang tidak masuk akal. Tetapi mereka dalam hidup pun mereka begitu diproses. Ada satu proses. Hidup ini seperti pertandingan. Kita belajar. Hidup itu belajar. Kita belajar dan belajar terus diproses. Sehingga semakin hari semakin luar biasa. Dan kita akan timbul seperti emas. 2 Timotius 4 ayat 8 berkata begini. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Bapak Ibu, jadi bukan saja kepada diri saya akan diberikan mahkota kehidupan, tetapi kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang mau setia sampai garis akhir, sampai pada pertandingan kita menyelesaikan iman kita. Ada suatu janji Tuhan bahwa Dia akan memberikan mahkota kehidupan kepada Bapak Ibu, saudara dan saya. Itu adalah bonus dalam kehidupan kita.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, seseorang akan kuat di saat terendah, di saat-saat terendah, terutama dalam kerendahan hatinya. Ingat, di dalam kerendahan hatinya ada suatu kekuatan. Ingat Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kelemahan dan penderitaan mengajarkan kepada kita arti kerendahan hati. Dan disitulah mujizat Tuhan terjadi dan menjadi sempurna dalam hidup kita. Tetap semangat melayani Tuhan Yesus. Dan saya percaya di dalam kelemahan Bapak Ibu ada suatu kekuatan yang besar. Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan, keberanian, dan mujizat. Hari ini Bapak Ibu mungkin punya pergumulan. Bapak Ibu punya sakit penyakit. Bapak Ibu punya masalah yang besar. Angkat tanganmu, berlutut dan merendahkan hatimu, berseru kepada Tuhan. Dan saya percaya mujizat Tuhan akan terjadi hari ini. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Allah pencipta langit dan bumi, hamba bersyukur berterima kasih kepadamu. Engkau mengajarkan kepada kami arti sebuah kerendahan hati, kekuatan di dalam kelemahan. Dan hamba percaya di dalam kelemahan kami, mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami. Hamba mau berdoa buat Bapak Gembala sidang kami, Bapak Dr. Andi Lukman Jonathan bersama Ibu Popi, anak-anak Matu dan cucunya. Tuhan berkati dan setiap jemaatnya mendengar. Yang punya sakit, Engkau sembuhkan ya Bapak. Yang punya beban berat, Engkau berikan kekuatan Tuhan. Yang lemah, Engkau berikan kekuatan. Dan saya percaya di dalam kelemahan ada mujizat Tuhan terjadi. Terpuji namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.